Jalan-jalan ke Museum Topeng. Cakep. Ini bukan pantun, Oh, Gina. bukan. Ini beneran, kita lagi ada di Museum Topeng Cirebon. Wah, kira-kira di dalamnya ada koleksi topeng apa aja? Let's go, kita masuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asa Cita. Yes. Pastinya bersama kita berdua ya, ada Gina dan juga Adit. ya. Seperti yang tadi kita udah ajak ke teman Pro 2 semua ya. Kita lagi ada di Museum Topeng Cirebon. Dan ini luar biasa ya. Sebuah kebanggaan kita bisa main dan melihat-lihat koleksi topeng yang luar biasa sih, Gina. Banyak sekali. Banyak sekali ya di sini. Nah, persisnya nanti jumlahnya ada berapa dan ada apa aja di betul. dalamnya. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung betul. bersama. Yang pertama ada siapa, Gina? Ada Mas Handi Prasetyo, konservator Museum Topeng Cirebon. Halo, Mas Handi. Apa kabar? Hai, baik. Ya, perkenalkan saya Handi Prasetyo. Saya di sini sebagai konservator atau mungkin tukang reparasi. Tukang reparasi. Iya. Sederhananya tukang reparasi. Tukang reparasi. Ada koleksi rusak saya. Oke. Nah, bersama kita juga di sini kalau tadi ada Mas Handi Prasetyo, di sebelahnya ada Kak Vicky Prasetyo. Mana dong? Tadi katanya ada sign khusus kan? Ini konsonan langit yang akan berubah menjadi saksi cinta kita. Tapi bukan ya, bukan Vicky Prasetyo. Bukan. Vicky Pujamantra. Oke, Vicky Pujamantra sebagai edukator museum. Ya, jadi perkenalkan saya Vicky Pujamantra di sini sebagai edukator museum. Jadi tugasnya adalah nganter-nganter pengunjung. Nganter-nganter pengunjung. Mengedukasi pengunjung yang Tapi datang ya. di edukasi apa diantar doang nih? Edukasi juga. Edukasi juga. Diantar doang apa ya? Nyari bilangnya terus saya. Yang nganter-nganter. Mas toilet sebelah mana ya? Diantar ya. Oke, ini berarti duo ya. Duo. Dua apa namanya? Dua pengurus Museum Topeng Cirebon atau Cirebon. ada ini anggota lain? Sebetulnya kita pengurus tuh ada 4. Ada edukator 3 dan konservator 1. Kemudian ada tenaga ahli, kurator. Cuman beliau tuh guru, mengajar. Jadi jarang-jarang ke museum. Jadi ada 5 untuk pengelola. Sebenarnya kalau tugas utama kita berdua tuh kalau diambil dari Astana Gunung Sembung, kita berdua nih kemit. Oh, iya kan? Penjaga. Kuncen. Makanya tadi kenapa namanya ada kombinasi keduanya kan? Ya. Mas Handi. Prasetyonya dari Mas Handi, Vicky-nya dari Mas Vicky. Ya, emang nama mereka dari lahir itu, Gin. Jangan aneh-aneh. Iya sih. Jangan mentang-mentang emang ada Vicky Prasetyo. Iya, jangan dicocok-cocokin Jangan ya. cocok-cocokin. Oke. Nah, kita ngomongin soal berdirinya Museum Topeng Cirebon. Museum Topeng. Sebenarnya kapan didirikan secara resmi? Kalau Museum Topeng itu dibentuk menjadi museum itu tanggal 2 September 2024. Itu berarti mulai diinisiasi sejak bulan Juli. Jadi kita tuh persiapan selama kurang lebih 3 bulan untuk ya mungkin membeli koleksinya karena kan jarang koleksi topeng itu yang kita punya waktu awal itu dengan hibah. Kita waktu punya awal itu hibah cuman ada kisaran 18 topeng. 18 topeng, kurang lebih 18 topeng. Sisanya itu kita membeli dari seniman-seniman dengan replikasi, berarti dengan jumlah totalnya ada 132-33an. 132. Wow, itu pas awal. Di ruang sebelah sana kita sebut itu ruang Pancawanda. Atau sayap kanan Balai Kota lah. Ya. Oh, nah sayap kanan Balai Kota. Ini jadi pertanyaan kenapa memilih lokasinya tuh di Balai Kota? Pertama ya, memang ikonik juga kan di Balai Kota Cirebon ini, dan kemudian
Balai Kota ini kan sebelumnya dijadikan perkantoran untuk pemerintahan Kota Cirebon. Ya. Tapi karena kebetulan sudah memiliki gedung baru dan pindah, Balai Kota yang lama ini kosong, dan untuk memanfaatkan pemerintah Kota Cirebon melalui Disbudpar Kota Cirebon, ya digunakanlah untuk Museum Topeng Kota Cirebon agar tetap terawat dan terjaga. Dan ini juga termasuk ke dalam cagar budaya. Ya, jadi kenapa di gedung Balai Kota? Karena Balai Kota Cirebon ini salah satu cagar budaya yang Kota Cirebon miliki. Jadi di kementerian itu ada Dirjen Pemanfaatan, Pelestarian, serta Pemugaran Cagar Budaya. Jadi kita adalah bagian dari pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya. Jadi daripada ini lama-lama ngambruk, nggak terpakai, dimanfaatkan akhirnya ya untuk museum ya. Wow. Jadi yang jadi latar belakangnya alasannya bisa jadi dua gitu ya, pelestarian topeng dan juga pelestarian gedungnya. Betul, gitu ya Mas ya. pemanfaatan cagar budaya berarti ya. Oke. Nah, tujuan utamanya nih untuk masyarakat Cirebon sendiri, untuk Museum Topeng ini, harapannya dari teman-teman gimana sih awalnya bisa ekspektasinya mungkin ya untuk Museum Topeng ini? Karena kalau dari kami pengurus, ekspektasinya adalah masyarakat Cirebon itu lebih mengenal juga budayanya. Karena di Cirebon itu kan banyak sekali ya. Ada tayuban, ada wayang juga, wayang kulit dan juga wayang cepak, dan salah satunya juga ada tari topeng. Nah, tari topeng ini juga kan menjadi ada dua jenis lah. Khusus tarian itu ada yang disebut Pancawanda, dan juga dari seni dramanya itu adalah topeng wayang uwong, atau kayak mirip-mirip OVJ tapi dia memakai topeng. Nah, harapannya kami itu masyarakat Cirebon juga tahu gitu bahwa di Cirebon ini banyak banget budaya yang memang harusnya diketahui oleh anak-anak zaman sekarang dan orang luar lah. Karena sekarang sudah sedikit agak mulai pudar nih tari topeng ini khususnya. Karena yang sakral itu biasanya diadakan di desa-desa. Tapi kalau di perkantoran atau instansi lainnya hanya sebagai entertain atau pertunjukan lah, bukan dijadikan tuntunan juga. Padahal di situ ada tuntunannya, bukan hanya tonton. Ada nilai-nilai yang diajarkan ya, yang dibawa ya dari si kesenian ini ya. Iya. Oke. Nah ini kan pas awal tuh koleksinya cuman sedikit ya Mas, berarti kurang lebih 32-33. Oke. Nah ini buat mendapatkannya seperti apa? Untuk mendapatkan sekarang kan untuk total tuh hampir 650-an lebih. Banyak. Jadi untuk mendapatkannya tuh pertama kita emang berdoa. Benar. Betul. Ya. Karena kalau misalkan kita melihat dari sisi anggaran mungkin ya. Satu topeng aja kurang lebih bisa nyampe 3 juta. Iya. Satu topeng. 3 juta itu topeng yang memang belum terpentaskan lah. Dia topeng baru, dan itu kalau kita beli ke seniman hampir kurang lebih segitu. Jadi alhamdulillah di sini ada keluarga pegiat seni, pemerhati budaya, almarhum Haji Iman Taufik dan Ibu Nani. Keluarga mereka itu menghibahkan koleksinya yang sebelumnya ada di Sangkan Urip. Itu Galeri Narada namanya. Makanya kenapa demi menghormati sumbangsih keluarga beliau, kita menyebut ruang ini ruang Narada. Oke, ruang Narada. Sebenarnya ada tokoh topeng Cirebon, wayang Narada. Cuman Narada itu singkatan dari anak-anak keluarga Bu Nani dan almarhum Iman Taufik. Nah yang dapat hibah itu berapa jumlahnya Mas topengnya? Hibah itu topeng dengan vitrin, untuk topeng itu ada kisaran 420-an. 420 hasil hibah. Itu semua ada topeng Cirebon, ada topeng Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Bali. Kemudian yang paling jauh tuh ada dari Italia, Venesia. Coba Italia. bahasa Itali kasih. Number uno saya tahu. Kamu bisa kan bahasa Italia juga? Iya, ballerina cappuccina. Tung satu. Tapi boleh nggak sih misalnya topeng jenis apa yang bisa masuk ke museum ini, atau segala jenis topeng? Nah, berarti tugasnya Mas Mas Sandi. Mas Sandi. Sebetulnya museum topeng ini kan dikategorikan museum khusus, bukan museum umum. Cuman terkadang dilema dari pengelola museum tuh kita tidak bisa menolak apa yang mau dihibahkan oleh orang-orang, misalkan kita nggak bisa kan, jangan kan demi untuk menjaga juga, melestarikan juga, demi untuk terurus lah, kita yang ngurus ya kita terima jenis siapapun itu dan apapun topengnya. Iya.
Kalau misalnya saya punya topeng Rey Mysterio, boleh nggak sih? Boleh. Smackdown dong. Boleh. Itu Topeng berarti juga. kan topeng kreasi. Oh iya benar. Topeng kreasi ya. modern, ya. Meksiko gitu. Meksiko. Yang penting jangan berantemnya aja. Oh iya, kalau topengnya nggak apa-apa ya? Topengnya nggak apa-apa. Ya. Kalau Mas Vicky lebih sering berhubungan sama masyarakat. Iya. Gimana nih Mas? Antusias. Dari awal Ya. berdiri Museum Topeng ini sampai sekarang responnya seperti Respon apa? masyarakat. Seperti apa? Alhamdulillah untuk adanya Museum Topeng Cirebon ini, antusias masyarakat tuh memang lumayan rame lah gitu. Memang sih awal-awal itu kita sempat agak kesulitan untuk mempromosikannya, karena ada beberapa hal kekurangannya lah, karena masih baru juga dan museum pertama yang dimiliki oleh Pemkot dan kita masih ngeraba-ngeraba. Nah, alhamdulillah untuk di tahun 2025 pertengahan tahunnya itu sampai sini itu tingkat pengunjung atau yang datang ke sini itu lumayan naik drastis, kecuali bulan puasa. Kenapa tuh? Memang bulan puasa ini sedikit agak berkurang, karena jam operasional kami kan buka dari jam 9 sampai jam 3. Nah itu tuh lumayan agak sepi pas bulan puasa. Tapi untuk dari seniman dan sebagainya mereka menyambut baik lah ada musim topeng. Oh, pas Liburan bulan puasa, sekolah ya, liburan sekolah. pas kalau dibuka pas ngabuburit kayaknya beda lagi ya. Ya, nah tahun ini 2026 itu kemarin kami coba untuk buka di sore hari, siang sampai ke sore, dan itu lumayan peningkatan lah daripada bulan puasa sebelumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat dan juga mewakili teman Pro 2 nih. Masuk ke Museum Topeng nih bayar nggak sih? Iya. Biayanya berapa untuk bisa kita melihat koleksi-koleksi topeng yang ratusan ini? Nah, untuk masuk ke Museum Topeng, untuk sekarang, dari pembukaan sampai sekarang itu kita masih gratis atau free. Nah, nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya. Jangan canggung. Tapi memang kelemahannya kadang-kadang orang masuk ke balai kota itu sungkan. Iya, segan banget betul, kan. betul. Ngapain kamu ke balai kota? Ngapain ya, dia bingung. Sebenarnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja ke bagian pengaman mau ke Museum Topeng, nanti diarahkan gitu, dan gratis lah. Oke, dan nanti ada tim yang siap untuk mengedukasi ya. Betul. Termasuk Mas Vicky berarti. Oke. Tadi sampai sekarang berarti koleksinya udah hampir 600 ya Mas ya? Lebih, 600 lebih ya. Oh, oke. Nah, tugasnya Mas Handi ini berarti mengkurasi ya Mas ya? Syaratnya apa nih biar dia lolos bisa dipajang di sini? Kalau untuk mengkurasi itu sebetulnya tugas kurator, Oh, kurator. bukan konservator. Jadi konservator tuh dia itu menseleksi barang yang masuk, apakah ini bisa ready untuk dipajang atau harus dilakukan konservasi terlebih dahulu. Kekurangan di sini kita itu belum punya ruang konservasi khusus, kemudian masih kurangnya bahan-bahan dan alat-alat bantu untuk konservasi, karena kayu kan amat sangat riskan, cepat lapuk, cepat termakan rayap. Terlebih hibahan koleksi dari keluarga almarhum Haji Iman Taufik itu wayang cepak, ada beberapa yang udah termakan rayap, dan cairan anti rayap itu harganya memang cukup lumayan mahal. Kadang-kadang saya kalian pakai solar. Jadi kayak mau bangun rumah biasanya orang-orang tuh ngerendam kayu reng-reng itu kan pakai solar. Saya kalian pakai itu, lebih murah. Dan terlebih sekarang solar naik lagi. Iya. Baru aja naiknya Mas. Ya itu yang repot, karena Pertamina Dex tuh yang lebih lebih strong lah dia untuk nahan anti rayap itu. Iya. Oke. Berarti tugasnya Mas Handi ini agak lumayan berat ya? Ya, reparasi kan dia Reparasi tadi. ya, Nah, sejauh ini kan? ada nggak kerusakan topeng yang kayaknya agak parah, tapi akhirnya Mas Andi bisa bikin Kembali baru. kembali layak untuk dipajang. Iya, betul. Ada Kalau nggak? yang agak parah mah belum ada sejauh ini. Mudah-mudahan jangan ada. Paling ada yang mungkin patah sedikit, comblak sedikit, atau enggak kebelah jadi dua, itu kan tinggal tempel. Sebenarnya kalau misalkan dibuat jadi baru lagi, itu tuh ditakutkan kita itu merubah keaslian dari topeng tersebut, karena di sini tuh saya sendiri pun, pengelola sendiri pun belum tahu mana topeng yang sudah mungkin menjadi objek dari cagar budaya ODCB, atau bahkan dia udah cagar budaya itu sendiri. Karena kan beberapa topeng di sini tuh mungkin dulu punya nilai sejarah dan historis Ya. dan makna, itu sih. Jadi di semua dari 600 itu semua mukanya beda-beda ya topengnya, Mas? Ada yang sebetulnya ada yang sama, ada yang cerita epos Panjinya sama, epos Mahabharatanya sama, Ramayana sama, ada. Jadi di sini itu kurang lebih ada
4 set topeng Pancawanda yang tadi disebutkan oleh Mas Piki. Dia itu topeng mungkin pakem, kita sebut pakem yang ada di budaya topeng Cirebon. Itu sih pakemnya ya. Jadi itu merupakan mungkin banyak sekali nilai kosmologis. Dia itu adalah bagian dari siklus kehidupan orang-orang Cirebon. Jadi dia itu mengandung makna bahwa sebuah manusia itu bisa beralih status atau mungkin bisa disebut dengan ritus peralihan kayak Panji, Samba, Rumiang, Tumenggung, Kelana. Panji itu kan mengisahkan bahwa dia itu adalah manusia yang baru lahir. Makanya kenapa warnanya putih. Baru lahir. Kemudian naik dia beralih status ke Samba, anak-anak yang menuju remaja. Itu kan ada proses peralihannya. Dari Samba naik ke Rumiang. Itu adalah proses dewasa. Kemudian naik ke Tumenggung, pemimpin. Kemudian naik ke Kelana, Angkara Murka. Angkara Murka di sini tuh bukan hanya hal negatif saja. Mungkin Kelana tuh bisa menunjukkan apa yang semua kita ini tutupin. Jadi terkadang manusia itu hanya menahan hawa nafsu, tapi ternyata hawa nafsu itu bisa kita keluarkan juga kalau itu halnya positif. Dan emang emosi harus disalurkan ya. Iya, yang penting kita itu menguasai itu. Jangan kita marah, bedak-bedak kan bahaya, nanti duar. Bedak-bedak duar. Iya. Berarti memang ada ininya, filosofi masing-masingnya gini ya. Ada. Nah, dari koleksi-koleksi topeng yang ada di Museum Topeng Cirebon ini pure hanya dipajang atau memang beberapa ada yang digunakan untuk pentas juga? Sebetulnya yang di museum ini kita pure untuk dipajang saja, tidak ada yang kita pentaskan. Makanya terkadang kalau saya pribadi berpendapat itu apakah mungkin museum itu bentuk pelestarian kah atau emang pembekuan? Kenapa saya bilang pembekuan? Karena budaya itu dinamis. Ya. Dia terus berubah. Karena di saat topeng-topeng ini yang masuk ke museum, dia itu di luar itu sudah punya jaringan organisasi sosial sendiri. Dia dengan dalangnya, dia dengan penontonnya, dia dengan masyarakatnya, dia dengan orang-orang di sanggar. Di saat dia masuk ke museum, interaksi dia kan makin sedikit. Dia cuma ketemu kita berdua, misalkan sama pengunjung. Nah itu sih mungkin yang masih kita pikirkan itu bagaimana caranya di sini juga tetap hidup. Oh, oke. Kayak film ini Toy Story kan mainnya ketika udah masuk museum mereka pada sedih ya. Iya. Beda sama yang masih dimainin sama Andy kan. Iya. Ya gitu nggak sih kurang lebih? Iya. Masa ditinggalkan gitu kan kayak Toy Story kan gitu ya. Kayak kita di sini kan lagi kumpul di ruang narada, ngelihat wajah-wajah dari topeng-topeng ini kan, mereka tuh seperti bilang ya kita ini penuh dengan makna sebetulnya. Mereka itu bukan tatapan-tatapan kosong, mereka ingin kayak ayolah gitu, nongkrong kayak atau apa mungkin kalau mereka bisa ngomong. Tapi kayaknya jam 12 malam bisa ngomong deh kalau ada yang berani. Karena ini bau auji kali dia. Oke, tapi yang paling punya nilai sejarah tinggi kan tadi ya, setiap topeng sini ada maknanya dan mereka berbicara ya Mas ya. Ada yang punya nilai sejarah tinggi nggak dari koleksi di sini? Kalau yang punya nilai sejarah tinggi dari koleksi di sini tuh mungkin kalau pendapat dari tim pengelola itu ada di ruang Pancawanda. Oh, yang di sana ya? Di seberang ya? Di seberang itu ada pohon topeng. Jadi dia itu dari pohon jaran, gelondongan, langsung dipahat dari satu pohon. Keren. Satu pohon langsung Jadi dipahat. Berapa topeng? 17 Keren ya? Ya, itu pembuatnya adalah almarhum Mama Sujana Pria. Beliau Hamin satu sebelum pembukaan peresmian Museum Topeng beliau meninggal. Jadi kita belum sempat menanyakan apa sih makna Iya ya. buat itu, karena kalau kita bisa bilang itu cuma satu-satunya di dunia. Karena belum ada lagi seniman topeng atau pembuat topeng Cirebon itu yang membuat itu. Itu buatnya itu 3 tahun dari tanggal 17 Agustus 2006 sampai tanggal 17 bulan 9 2009. Jadi hanya dia sendiri, beliau sendiri yang tahu ya maknanya apa ya. Kenapa 17 ya. Terus kenapa di atasnya itu kayak mengarah anak panah untuk sampai atas gitu. Itu sih. Nanti kita lihat ya. Apa mungkin ada anak keturunannya yang berusaha menceritakan itu enggak Mas?
terbatas berarti informasinya. Terbatas karena beberapa maestro tentang budaya di Cirebon, kesenian di Cirebon tuh turunannya pun sendiri terkadang bukan enggan. Mungkin mereka agak kurang berani untuk meneruskannya atau gimana pun. Jadi kadang-kadang itu sih Segen ya berarti ya. takutnya salah kan. Oke, nah sekarang ke Mas Piki lagi nih. Mas Piki, sejauh ini pengunjung yang hadir biasanya apa sih yang paling ditanyakan sama para pengunjung ini? Sebenarnya rata-rata kan pengunjung yang datang ke situ lumayan banyak adalah anak sekolah. Anak sekolah. Ya, dan yang ditekankan kami di sini itu para edukator adalah yang 5 pancawanda tadi. Nah, itu harus minimalnya keluar dari sini harus tahu lah. Harus nempelnya itu Harus ya. nempelnya itu minimal itu. Nah, rata-rata juga anak-anak atau pengunjung dari luar memang tertuju atau tertarik dengan 5 wanda ini gitu. Karena itu kan menjadikan apa ya? Identitas Cirebon banget lah gitu. Dan koleksi 5 wanda itu kan dibawanya oleh Pangeran Losari atau Angka Wijaya. Ceritanya ya memang seperti itu yang paling ditonjolkan. Oke. Jadi ini juga yang mungkin jadi apa ya yang harus kita bawa juga Gin, setelah keluar dari sini kita jadi tahu 5 wanda tuh. Kan selama ini kamu taunya Wanda Wancoy kan. Wanda Hamidah. Wanda Hamidah kan. Sekarang kita tahu ada Panji, Samba, ya kan, Rumyang, Tumenggung dan Kelana. Nah, nanti kita akan ulik lebih dalam ke 5 wanda itu. Tetap di sini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik lagi di podcast Asa Cita. Yes. Juga kita mau menyapa kembali ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,5 FM atau yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Iya, dan kita sedang berada di Museum Topeng Cirebon bersama konservator museum dan juga edukator museum Mas Handi dan juga Mas Vicky. Tadi di break lagi, sebelum break kita ngomongin soal Pancawanda. Wanda ngomongin Pancawanda. Berarti kalau panca itu kan 5. Kalau wanda apa, Mas? Wanda itu diambil dari karakternya. Oh, 5 karakter berarti ya. Oh, 5 karakter. Ada Panji. Pertama ada Panji. Panji itu melambangkan bayi yang baru lahir atau suci. Kemudian kedua ada Samba. Samba ini adalah fase di mana anak-anak. Kemudian ada Rumyang. Rumyang ini adalah fase remaja yang penuh lincah lah seperti itu. Kemudian keempat ada Tumenggung. Dia ini fase dewasa tapi dia ada kebijaksanaannya. Nah, yang terakhir ini Kelana. Dia itu merepresentasikan sosok dewasa yang penuh ambisi lah. Ambisi bisa negatif dan juga bisa positif. Nah, memang ada beberapa hal. Kalau orang-orang biasanya urutannya adalah seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa Rumyang di terakhir atau enggak Kelana yang dinaikkan ke atas. Kalau untuk urutan yang sekarang itu biasanya lebih ke entertain ya. Karena dari segi tarian yang lebih menarik adalah Kelananya. Iya. Karena jujur ya, kalau aku lihat tari topeng rata-rata pakai yang Kelana ya, yang merah itu ya. Iya, betul. Oke. Ada juga yang bilang katanya itu topeng Rahwana. Ada kaitannya juga nggak, Mas Vicky? Ada beberapa ceritanya memang seperti itu. Jadi diambil dari beberapa karakter yang ada di cerita Ramayana. Nah, itu dimasukkan ke situ dan ada beberapa karakter kayak Panji itu kan dia memiliki cerita sendiri ya, Pos Panji, tapi diambil oleh pembuat ceritanya diaplikasikan ke topeng-topeng Cirebon seperti itu. Jadi Pancawanda itu yang punya tuh topeng Cirebon aja atau di topeng lain juga Pancawanda ada juga gitu? Enggak. Beda ya? Emang khas Cirebon berarti ya? Cirebon. Oh iya. Jadi kalau di mungkin
seniman-seniman tari di Indonesia atau mungkin di luar saat ada sebutan untuk Pancawanda berarti yang ada Cirebon. Mengarahnya ke Cirebon ya, betul khas banget gitu Gin. Iya. Ini selain tadi kan ini hasil hibah, ada nggak yang dari seniman gitu Mas, seniman tradisional Cirebon terus dipajang di sini koleksinya? Kalau di sini lumayan banyak yang dari seniman Cirebon. Seperti ada topeng berokan. Oh iya. Oh iya. Tetet pakai Boleh dong, gimana musiknya? Iya. Kenapa itu disebut Tetet Toet? Jadi emang di saat dia itu dulu mungkin ada berokan ngamen. Iya. Jadi suaranya yang Tetet Toet, yang ngejar itu loh. Iya. Benar. Itu ngejar. Prok gitu ya. Oh, iya. Pernah ngamen berok. Pernah dikejar. Pernah dikejar. Terus lanjut Mas Biki. Ada juga yang dari Pancawanda, rata-rata di sini kita dari seniman-seniman Cirebon. Seperti ada dari Kikande, beberapa, kemudian ada dari Murani, ada Mama Jana Pria, dan ada dari Kiwario Sela. Nah, Kiwario Sela ini adalah bukan salah satu kurator di Museum Topeng Kota Cirebon. Oke. Nah, ini kan kita kan tahu di sini topeng-topengnya udah jadi ya. Kalau kita pengen tahu proses pembuatannya gitu, bisa nggak? Bisa kita lihat nggak? Kalau di Museum Topeng, kebetulan kita juga ada topeng yang masih dalam proses pembuatannya, dipamerkan di ruangan pameran. Kemudian ada juga video pembuatannya. Videonya juga. Ya, dan untuk pembuatan satu topeng itu lumayan memakan waktu 1 bulan kurang lebih. Karena yang lama itu di proses pengecatannya. Ya lama ya. Tapi kalau misalnya ada program workshop bikin topeng gitu di sini pernah ada nggak Mas? Kalau untuk workshop membuat topeng dari kayu itu kita belum ada, tapi ada program kita itu namanya paket seni kreatif. Yang pertama ada melukis topeng dari gerabah atau tanah liat lah yang dibakar itu. Kemudian ada yang dari resin. Kemudian ada melukis batik dari lilin, pakai lilin. Dan terakhir itu ada hand building atau pottery. Jadi membuat kayak teko ataupun topeng itu langsung di tempat lah dari tanah liat. Oh, ya aku pikir ini semua tanah liat, bukan ya? Enggak, kalau ini rata-rata kayu. Oh, rata-rata kayu. Dan memang bahannya dari kayu jaran, cuman sekarang seniman-seniman sudah mulai improve. Pernah ada informasi itu ternyata kayu nangka itu bisa dipakai. Oh, kayu nangka. Kayu nangka. Karena kayu jaran udah jarang, susah lah. Kayu jaran itu yang nanam juga susah. Kayu jaran tuh sejenis gimana sih? Kayak mahoni lah, mirip-mirip mahon gitu ya. Ya bukan ditanam tumbuhnya kayak bentuk kuda, enggak. Oh, karena jaran makanya. Takut juga ya nanam pohon yang keluar kuda. Ntar lari sampai Kuningan. Waduh, jauh dong ya. Nah, tapi selain koleksi dari Cirebon ya topengnya, ada dari koleksi mana aja? Daerah mana lagi? Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kemudian Kalimantan, Bali. Habis itu ada dari Venesia. Italiano. Mantap sekali Balotelli. Itu bahasa Italia juga. Kuat artinya. Iya. Nah, kalau topeng-topeng yang datang dari luar, Venezia atau dari mungkin tadi luar Kalimantan. Ya, ini teman-teman pas menerima berarti juga mendapatkan informasi ini jenis-jenis topengnya, kemudian karakter-karakternya atau hanya ceritanya, atau pure hanya ini nitip dipajang aja atau seperti apa nih? Nitip dipajang. Ini topeng-topeng yang dari luar pun memang satu paket hibahan dari keluarga almarhum Haji Mantopik dan Bu Nani yang dari Kuningan. Mereka tuh punya galeri seni namanya Narada. Jadi memang hampir semua koleksi di sana dihibahkan ke kita. Kecuali yang nggak kita bawa tuh ada Dadak Merak atau Red Ponorogo. Kemudian ada Barong Bali yang full set. Karena besar nggak muat kita simpannya. Barong Bali, oke. Itu ya susah ya, nanti mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Yang Kalimantan aku penasaran, itu dia kan rumbai-rumbai itu daun ya Mas. Dari sananya emang dihibahkan dalam bentuk yang seperti itu atau dirakit sendiri gitu di sini? Kalau dari Kuningan, dari Galeri Narada ke Museum Topeng itu memang bentuknya seperti itu. Oh, udah seperti itu. Jadi itu namanya topeng hudok.
untuk burung di sana. Apa mas namanya? Hudok. Di sana itu dipakai untuk ritual-ritual kayak mereka panen, masa panen. Atau ada ritual Ramadan mereka pakai itu. Ya lebih lincah tariannya di saat semakin ramai orang-orang yang nonton. Karena kan adat di sana, untuk kepercayaan di sana itu ada roh-roh leluhur yang masuk. Dia semakin lincah pokoknya. Walaupun penari yang masuk ke topeng hudok ini sudah sepuh, sudah tua, tapi dia energinya masih lebih ya. Daun apa itu mas? Itu daun semacam kayak daun pohon pisang sebetulnya, masih masuk famili pisang. Tapi saya belum nemu di sini gitu di Cirebon, atau mungkin saya nggak ngeh karena ada beberapa rumbai-rumbai yang harus diganti sih itu yang cukup PR juga. Selain nggak ada pohonnya, mungkin belum ada niat lebih dari saya aja. Iya, terus kayaknya perawatannya agak repot ya? Iya, agak tricky gitu. Agak tricky. Dia kalau lembab pasti ikutan lembab kan? Ada yang misalkan nyalain korek aja satu itu udah habis. Semua mas, amit-amit ya. Oke, nah selain koleksi topeng di museum ini juga ada apa lagi sih, Mas? Di museum topeng ini pertama ada, kalau kita masuk ke museum topeng itu langsung disambut oleh Pak Sinagaliman. Yang di sana, di sini. Seru. Oh, di Sinagaliman juga seru nih. Kemudian ada replika kursi Ongtin, Putri Ongtin, yang di dalam resepsionis itu. Nah, kemudian ke dalam itu kan ada tadi pohon topeng. Nah, kemudian di ruangan kedua ini ada berokan. Topeng di sana berokan. Ya? Di sini. Di sini. Tapi suka ada pertunjukannya nggak di sini? Kalau untuk pertunjukan kita masih menyesuaikan sih kadang-kadang. Mungkin di hari-hari kayak hari ulang tahun musim topeng atau acara-acara di Sementara itu kita pertunjukan di sini. Tapi untuk yang bergulir tiap minggu atau tiap bulan itu masih belum ada. Atau by request gitu ya? Iya, ya. Nah, tapi kalau tadi misalnya ada dari pihak sekolah atau komunitas yang ingin berkunjung ke sini atau bikin acara, caranya seperti apa tuh, Mas? Kalau untuk sejauh ini kita menekankan ke teman-teman yang di luar itu silakan aja hubungi ke IG museum atau enggak ke WA dulu untuk konfirmasi bahwa di hari itu enggak bentrok dengan sekolah lain, karena dengan terbatasnya pengurus kami juga harus punya tanggung jawab edukasi juga lah seperti itu. Jadi dibagi per kelompok, paling yaitu mengabari lewat WA atau enggak Instagram kan. Ada nggak anak-anak kecil SD atau TK yang sini atau iseng gitu? Pernah nggak? Gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Iya, itu kan agak khawatir juga ya. Iya. Lumayan banyak sih kalau itu. Nah, biasanya itu kan di sini juga selain topeng itu ada juga salah satunya wayang cepak. Yang di belakang ya? Iya, seperti Ada golek cukurannya. Nggak, kan aku nggak tahu ya wayang cepak, maksudnya dia kaget kan. Wayang cepaknya apa? Jadi wayang cepak itu mirip wayang golek. Wayang golek. Tapi asli Cirebon. Oh. Karakternya diambil dan pahatan itu ya khas Cirebon lah. Nah, itu sering dimainin anak-anak. Boleh ya berarti? Tapi diperbolehkan, memang diperbolehkan atau enggak, tidak terawasi aja? Iya. Tidak terawasi. Oh, harusnya enggak ya, jangan Iya, ya? nggak boleh. Seluruh koleksi sini tidak boleh disentuh, dan ngambil foto atau video itu tidak boleh memakai flash. Oh gitu. Alasannya? Karena pertama bisa merusak si cat koleksi lah. Oh gitu. Itu seperti itu. Agak repot ya. Yang ngawasinnya harus banyak ya kalau anak-anak. Iya, betul. TK, Jadi kalau nggak boleh pakai flash, boleh pakai efek di IG aja kan lagi rame tuh efek flash gitu ya. Boleh kan tuh boleh ya? Boleh pakai Prancis. Iya kan, efek foto biasa Prancis terus dikasih efek flash. Ada mas. Ada. Efeknya ada. Ada yang baru nggak di museum ini, apa koleksinya? Paling baru. Yang paling baru apa? Yang paling baru di museum itu sebetulnya ada, tapi masih di gudang itu beberapa replika topeng dari Barong Bali, kemudian topeng Cirebon yang terbuat dari bahan resin. Cuman memang belum dipajang karena space kita belum pikiran space-nya Masih di ini ya PR ya, buat taruh di mana gitu ya. Taruh di mana? Kecuali mungkin Pemkot Kota Cirebon mau menghibahkan seluruh gedung balai kota ini menjadi museum topeng. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kemudian yang kita tunggu-tunggu tuh anak-anak mungkin komunitas, sanggar, seniman
ataupun siapapun itu yang ingin membuat kegiatan atau berkegiatan di Museum Topeng, kami terima dengan baik. Karena museum adalah ruang publik. Mungkin kecuali kalau pengen hajatannya itu kita nggak bisa menerima sih kalau hajatan. Padahal mau loh saya. Iya itu nggak bisa ya. Susah itu nggak bisa kalau hajatan, mohon maaf. Kan setiap topeng itu ada maknanya ya. Kalau yang dari Italia, Mas Vicky tahu nggak maknanya apa? Tapi dalam bahasa Italia ya ngomongnya Mas. Sebenarnya kalau yang topeng luar negeri kami itu belum mendapat deskripsi utuhnya karena masing-masing negara itu kan pasti punya topeng, tapi tidak berkarakter seperti di Indonesia lah dengan filosofis dan sebagainya. Nah untuk luar negeri sini kami belum mendapatkan deskripsi yang komplit lah untuk topeng-topengnya. Jadi masih sekedar hanya pajangan seperti itu. Nah, kalau definisi topeng sendiri menurut Mas Vicky nih, edukator Museum Topeng, yang disebut topeng itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, pertama yang dipakai di wajah, kemudian memiliki karakter berbeda dari si pembawaannya, atau si topengnya itu yang dipakai itu punya karakter lain lah. Seperti itu kan. Kalau kayak di drama atau sebagainya kan dia banyak karakternya. Karena kan sekarang lagi ramai juga tuh di online shop, topeng-topeng yang bisa pakai motor gitu, orang pakai motor pakai topeng orang lain. Itu pakai disebut topeng juga. Iya. Ya misalkan Kak Mas Vicky pakai topengnya siapa, mukanya diganti pakai Balotelli gitu kan, banyak ya yang jual di online shop sekarang ya. Nah itu topeng atau bukan? Topeng juga, karena topeng juga kan banyak sekali bahan pembuatannya ya. Pertama tergantung ininya, kegunaannya, bisa untuk pajangan saja ataupun bisa untuk dipakai. Tapi pada dasarnya yaitu dia memiliki karakter atau mencerminkan sifat-sifat yang berbeda lah gitu dari setiap individu. Tapi berarti kalau yang kayak gitu tujuannya bukan untuk kesenian atau budaya berarti ya, Mas Vicky, buat itu ya, iseng itu mah ya, buat nggak kena debu, betul. Cuma tahu nggak sih kamu? Tahu. Iya tahu. Oke, kita akan cari tahu lagi tentang Museum Topeng Cirebon, tetap di sini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balik lagi di podcast Asta Cita. Yuhu. Nah, ini sekarang kita udah bisa megang langsung topeng. Koleksi topeng di sini ya. Kelana ya? Yang ini kelana. Kelana yang ini? Yang ini samba. Oh, samba. Oh, ini definisi amarah ya? Iya. Emosi yang sebenarnya tadi bukan hanya negatif. Betul. Tapi kalau manusia juga kan punya emosi, harus diluapkan. Betul. Kalau dipendam jadinya apa, Mas Vicky? Jadi diam. Iya, jadi apa ini ya, tekanan batin ya. Ternyata Mas Vicky silent treatment. Oh, jangan, harus di Nah, kalau yang ini? Yang ini itu samba. Gitu. Ini apa tadi karakternya, Mas? Dia itu adalah anak-anak. Oh, anak-anak. Secara harfiah anak-anak atau sifat kekanak-kanakan? Ada sifat kekanak-kanakannya. Tapi memang ada beberapa seniman itu menghubungkan dengan kayak Panji itu sebagai kayak tauhid dan gitu-gitulah. Oh, oke. Nah, kalau Mas Handi dan Mas Vicky nih, kalau diibaratkan, kalian sendiri lebih ke mana karakternya? Dari 5 wanda itu. Mas Vicky. Kalau saya mah Tumenggung ya. Gagah. Walah. Oh iya benar. Gagah sih, kan cowok ya. Iya, manly, bijaksana. Penuh quotes. Oh iya. Kayak Vicky Prasetyo. Nanti terakhir kita kasih Oke. Kalau Mas Handi? Mas Andi? Kalau saya mah mungkin semuanya. Karena ada semua. Iya gini Mbak. Di saat kita itu punya peran jadi manusia itu, kita sekarang, saya dengan Mas Adit, saya dengan Mbak, ini berarti kan kita itu antar moderator dengan narasumber. Tapi di saat saya dengan istri, saya berperan sebagai suami. Saya dengan orang tua, saya sebagai anak. Iya. Oh, ada semua. Saya dengan Vicky, saya sebagai teman.
Nah, saya dengan siapa, misalkan dengan atasan di kantor, saya kan sebagai staf atau mungkin anak Iya, buah. iya. Oh, jadi Kan beda-beda. ya berarti kita bisa menempatkan gitu ya. Iya, topeng Pancawanda tuh mempunyai 3 kategori hubungan lah. Maman, mantu, malam. Maman, mantu, malam. Maman, Manusia, mantu, manusia Tuhan, malam. manusia alam. Wah, Hablum minallah, hablum minallah. Keren. ini yang bakal dikutip buat jadi hook. Oh, iya. Maman mantu. Maman, mantu, malam. Oke, jadi sebenarnya kita itu sebagai manusia udah ada kelima unsur Pancawanda itu ya Mas ya. Oke. Kadang kita kekanak-kanakan, kadang kita bijaksana. Kayak ada ibaratnya itu kan, kita di luar singa, Iya. udah di rumah jadi kucing gitu kan. Oh iya benar. Kamu itu makanya. Nah, yang membedakan topeng Pancawanda sama topeng luar negeri ya dari bahannya itu apa biasanya? Pancawanda dengan Dengan topeng-topeng yang luar negeri itu yang dari Venezia, biasanya kalau rata-rata Indonesia kan pakainya pertama kayu ya. kayu. Kalau luar negeri biasanya plastik atau enggak resin sejenis itu. Oh. Rata-rata seperti itu atau kayak ada Campuran model kertas. kertas ya. Betul, campuran kertas. Jadi secara kekokohan tidak terlalu kokoh ya kalau kayak gitu ya. Iya, kalau kita lihat secara fisik iya tidak terlalu kokoh. Jadi kalau bisa disebut topeng-topeng Indonesia dan Cirebon ini lebih kokoh ya. Betul. Wah ini aja lumayan loh. Iya, itu bahannya Ini apa Mas tadi? Pakai apa nih? Itu pakai gipsum semen putih. Semen Itu sebenarnya replika Hmm. yang dibuat oleh seniman, terus kita pajang di sini untuk ya ada loh topeng Cirebon juga bisa dibuat seperti ini. Kalau misalkan dari sebenarnya lebih awet dari batu sih, Dari batu. dari batu. Cuman sepertinya batu enak buat cobek, bukan buat topeng, buat ngulek. Betul. Kalau ini apa bahannya Mas? Ini resin. Oh resin. Resin ini souvenir dari salah satu seniman lah. Ini resin lebih enteng, jatuh juga nggak pecah, cuman saya nggak bisa nyangkauinnya. Oh iya, jangan dong. Jangan juga mas, jangan. Kalau pecah nggak enak. Bahaya. Tapi kalau Mas Handi sendiri nih ada jadwal rutin buat meriksain kualitas Iya, perawatannya. perawatannya gimana tuh Mas? Sebetulnya kalau jadwal rutin tuh untuk ngecek itu di hari Senin. Oh, Hari Senin ini. hari ini? Iya, hari ini. Jadi Satu-satu gitu. satu-satu. Oh, alah. Kalau lagi punya semangat lebih. Oh iya. Setiap hari semangat ya. Kalau enggak mau cuma buka pintu. Gitu. Kita bisa mencium. Iya. Tahu dia seorang konservator tuh udah kayak Iya. Oh yang ini nih ada keretakan nih. dia mendeteksinya lewat endusan. Tapi kalau ada yang retak gitu langsung berarti di Langsung. Oh iya. Langsung cuman ya mungkin dengan ala kadarnya dulu, yang penting dia kembali kokoh lah, kembali semula seperti pajang. Oke. Nah ini kan dari segi fisik ya mungkin ya perawatan fisik. Tapi kalau untuk perawatan perihal kepercayaan masyarakat dan juga gimana sih cara melestarikan seni topeng ini, apalagi di era sekarang kan Gen Z kayaknya concernnya udah ke arah yang lain kan. Bahkan bisa dibilang untuk yang penasaran dengan topeng itu kalau persentasenya itu sedikit ya mungkin ya. Nah itu gimana nih peran teman-teman di sini untuk tetap melestarikan seni topeng ini? Pertama, biasanya kalau dari tim kami itu coba untuk mengcompare kayak di Solo dan Jogja. Kalau di sana itu kan adalah sendera tari ya. Tapi kalau kita di sini itu memang harus pakam sesuai cerita. Berbeda karakter mungkin hampir mirip tapi berbeda cara penampilannya dan sebagainya. Nah, kita coba untuk compare situ dulu. Biasanya orang-orang atau teman-teman yang lain tuh tahu, oh iya sendera tari seperti itu. Tapi kemudian jelaskan bahwa di Cirebon tuh bisa seperti itu, tapi tidak tidak boleh terlalu jauh lah, harus tetap dengan pakemnya. Karena ada beberapa tarian yang memang dibikin atau berkolaborasi. Kalau Kelana itu kan Cirebon ya dengan gaya musik dan sebagainya yang semangat. Ada juga Kelana Udeng, Kelana Parahyangan, dan sebagainya. Banyak jenisnya lagi Banyak ya. jenisnya, tapi memang sesuai pakem Cirebon. Seperti itu, hanya penambahan-penambahan. Itu yang kami tekankan ke Oke. Nah tantangannya apa nih untuk museum topeng ini? Tantangannya kalau dari kami sih masih membutuhkan riset-riset sama itu. Kemudian juga secara promosinya juga dibantu oleh teman-teman yang lain, karena memang orang Cirebonnya sendiri bahkan
untuk Museum Topeng Cirebon ada yang belum tahu atau ada yang nggak tahu ini di mana gitu, dan butuh juga kerjasama antar lintas dinas seperti itu. Itu yang kami coba untuk inilah gali atau bangun seperti itu. Penting ya bersinergi ya Mas ya. Penting banget. Jadi bukan cuman kita yang mempunyai peran, tapi kita juga pengelola museum tuh butuh stakeholder yang lain untuk ikut membantu. Terutama itu dinas-dinas terkait yang misalkan contoh dinas pendidikan yang bisa untuk mewajibkan murid-muridnya SD, SMP untuk outing class minimal 1 bulan sekali ke museum. Kita masih banyak kurangnya sebagai museum, kita masih banyak butuh bantuan dari stakeholder lain, entah itu bentuknya apapun. Kami sangat terbuka lah dan berharap untuk dibantu lebih. Itu sih, karena banyak tantangannya. Pengunjung-pengunjung yang datang itu di Gensit itu mereka datang cuma hanya sebatas FOMO, foto ya Mas ya. angle-nya bagus nih. Tiba-tiba foto aja, kadang-kadang sambil ngebawa juga begini kan. Kalau ketahuan 2 kemit ini mah tegur langsung. Iya, karena memang nggak boleh ya untuk Nggak boleh ya. Padahal udah ada tulisannya do not touch kan? dan touch. Don't touch. Tapi ada ini nggak Mas, kayak kunjungan dari wisatawan mancanegara gitu, pernah nggak ke sini? Pernah, cuman memang bukan rombongan, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ketemu siapa waktu itu? Saya pernah Bisa ngobrol ya? Tapi bisa. Emang sekarang Keren. semua harus bisa. Iya dong. Google Translate Of kan? course, yes. Inspiring. Iya benar. Inspiring. Ada ini nggak strategi khusus nggak dari teman-teman tim Museum Topeng nih untuk menarik minat pengunjung ke sini? Sejauh ini kami mencoba dari sosial media. Sosmed, Itu lumayan ngebantu banget lah ketimbang yang lain-lainnya. Ya coba bikin konten-konten. Biasanya kan konten-konten instansi atau dinas itu kan ya template atau enggak kaku lah. Kita coba bikin kayak sitcom dan sebagainya. Oh iya, aku pernah lihat sih IG-nya Museum Topeng Cirebon, kreatif sih. Yang apa namanya, mamaku suka menantu yang tahu topeng Cirebon gitu. Itu nanti dilihat ya, itu bagus banget. Iya. Ada rencana kolaborasi nggak sama selain tadi sama dinas-dinas terkait ya, sama Komunitas mungkin? komunitas, seniman gitu. Kita itu pernah membuat acara waktu hari Valentine. Wih, Jadi keren. Heritage in Love. Itu Heritage in Love. Heritage in Love. dengan kampus Poltekpan Prima Internasional Cirebon. Itu waktu bulan Februari. Kan cuman itu harusnya tuh program itu berjalan tiap bulan selama 7 bulan. Cuman mungkin anak-anak Poltekbar sekarang lagi sibuk, ada yang magang, ada apa, jadi itu kurang belum berjalan lagi lah. Itu sebenarnya acara yang bagus, banyak yang daftar, yang ikut. Cuman satu sih, kita tuh pengennya buat acara besar di Museum Topeng yang tidak berbayar. Itu yang lagi kita kejar banget, yang nggak berbayar. Karena yang berbayar tuh kurang diminati mungkin. Lebih enak nggak berbayar, acaranya besar. Betul. Karena di mana ingin mendapat ikan lebih besar, umpannya juga harus ikan besar. Cacing-cacing, naga-naga. Cacing, naga. Jadi kalau umpannya cacing kan dapatnya kan jair. Iya. Coba punya naga. Dapatnya apa tuh? Ya bisa jadi paus. Tapi udah naga sama paus. Jadi paus. Naga kan kecil. Ada naga yang mikrobi gitu. Iya. iya. Oke, jadi kalau mau mancing ikan gede ya umpannya segede lagi. Tapi kalau ingin sekedar melihat ikan di dalam kolam ya. Oke, Jadi nyanyiin. nah harapannya apa sih untuk kedepannya, jangka panjangnya nih Museum Topeng? Harapan teman-teman? Kalau dari kami di museum itu inginnya museum menjadi pusat informasi budaya, khususnya topeng lah, karena di luar sana lumayan banyak event-event dan sebagainya. Kemudian kedua, ini lebih baik secara struktural juga, karena memang dirasa sejauh ini ada beberapa kekurangan lah di struktural itu, orang-orang dan sebagainya, dan juga ingin support lebih dari dinas-dinas terkait terhadap museum. Itu yang cukup membantu kami lah kalau dari tim pengurus museum. Itu sih harapan juga kita menjadi museum yang
berdikari merdeka, kita punya mungkin anggaran sendiri yang bisa kita dapatkan sendiri, dan kita bisa lebih gitu berkontribusi untuk masyarakat di Cirebon sih, karena Museum Topeng tuh untuk pengelolanya mungkin punya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon, untuk pemiliknya pemerintah Kota Cirebon, tapi untuk nilai dan maknanya itu punya seluruh masyarakat Cirebon. Yang paling baru mungkin yang terdekat, ada event apa dari Museum Topeng Cirebon? Ada acara apa atau mau mengoleksi apa lagi yang terbaru nanti? Untuk yang terbaru tuh sebetulnya kita itu pengen buat kegiatan di malam minggu, nonton layar tancap dengan nonton film-film dokumenter topeng. Cuman yang masih belum kita dapet tuh si alat pemutar layar tancapnya. Oh, yang versi jadul itu ya. Karena itu adapun muternya cuma bisa 2 kali set sisanya gitu. Itu sih itu yang paling susah lagi banget di mana mungkin kalau ada yang nonton atau mendengarkan podcast Asta Cita ini, oh saya ada, bisa langsung kontak kita lah. Itu yang ditunggu banget tuh. Bisa langsung datang ya ke museum atau langsung datang ke Museum Topeng Cirebon. Ya. Seru gitu kalau nggak menonton film dokumenter kan bisa nonton film Susana gitu, kita ngampar aja. Oke. Seru berasa ya? Vintage-nya ya. Oke. Kalau ini media sosial, Mas Vicky, media sosial Museum Topeng boleh mungkin di-share ke teman-teman. Kalau untuk Instagram kita ada @museumtopeng.crb, kemudian TikTok juga sama. museumtopeng.crb. Dan untuk yang pengen berkunjung ke museum ini, kontak kemana? Kontaknya kemana? Boleh kontak ke DM Instagram atau ke WA yang ada di bio. Kemudian jam operasional kami di hari Selasa sampai Sabtu. Kecuali hari Sabtu itu kita buka jam 10 sampai jam 2, sisanya kita buka jam 9 sampai jam 3. Oke. Minggu Senin libur berarti ya? Iya, ada workshop juga sih. Ada workshop. Oke deh. Terakhir pesan yang pengen disampaikan mungkin ya? Buat yang lagi nonton atau yang lagi dengerin. Silakan datang ke Museum Topeng Kota Cirebon, kami terbuka, dan silakan cari tahu lebih lanjut lagi di sini terkait budaya-budaya Cirebon khususnya topeng. Wow. Mas Sandi? Jangan terpaku dengan jam operasional kami. Chat aja dulu. Chat aja dulu. Oke deh. Ready ya Bang, ready. Oke, terima kasih buat Mas Vicky dan Mas Sandi sudah mengedukasi kita juga ya Gini ya. Kita jadi tahu ya kan jenis-jenis topeng. Jadi kan sebenarnya Gini cuma taunya topeng itu orang yang bermuka 2 aja kata dia kan. Tapi sekarang tahu ternyata mukanya banyak. Oke, sukses terus buat Museum Topeng Cirebon, makin banyak dikenal dan makin banyak lagi pengunjung yang datang ke sini ya Gini ya. Amin. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sudah menonton podcast hari ini. Yes, kita ketemu lagi di podcast Asta Cita berikutnya.